kami dari kelompok Loose Powder akan menjelaskan tentang teks editorial. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami, yaitu Veronica Manulang, Fadilah Rahmadiani, Ripka Wulandari, Tresya Novalina Tambunan, dan Dienisa Sinaga. Dan yang terakhir, Esrasi Sianturi. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu teks editorial, struktur teks editorial, kaidah kebahasan teks editorial, ciri-ciri teks editorial, fungsi teks editorial, manfaat teks editorial, tujuan teks editorial, dan contoh teks editorial. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari teks editorial. Teks editorial ialah kolom khusus berupa opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan struktur teks editorial. Struktur teks editorial terdapat pernyataan pendapat atau tesis, yaitu berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Biasanya, berisi teori yang diperkuat dari argumen. Yang kedua, argumentasi, yaitu berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan bisa berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration, yaitu berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi, yang mana untuk memperkuat atau menegaskan penegasan ulang di bagian akhir teks. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Terdapat adverbia, yaitu ditunjukkan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan atau adverbia frekuentatif, kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. Yang kedua, konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Yang ketiga, verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba relasional, yakni menerangkan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Yang kelima, verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, afeksi, misalnya senang, suka, dan khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks editorial. Berikut adalah ciri-ciri yang pertama. Topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, bersifat analisis. Yang keenam, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu dan selanjutnya disusul dengan pemaparan pendapat. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang fungsi teks editorial. Ada 3 fungsi teks editorial. Antara lain, fungsi teks editorial ialah untuk menjelaskan berita-berita dan dampaknya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang yang berkaitan dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berperan untuk masyarakat agar mempersiapkan akan kemungkinan yang terjadi. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang manfaat teks editorial. Antara lain, untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. Yang kedua, teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak. Yang ketiga,
memberikan motivasi untuk pembaca. Yang keempat, untuk mempengaruhi pemikiran si pembaca. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang tujuan teks editorial. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Yang kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincang atau di kehidupan sekitar. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang contoh teks editorial. Di sini saya akan menampilkan contoh teks editorial beserta penjelasannya. Upaya peningkatan mutu pendidikan. Di bagian pernyataan pendapat atau tesis, yaitu pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk mencapai ilmu, pengetahuan, dan merupakan kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas sangat penting ditingkatkan agar bisa sejajar dengan negara maju. Namun, nyatanya pendidikan di Indonesia belum begitu bagus dibandingkan dengan negara maju lainnya. Setiap lembaga pendidikan harus menciptakan dan mencetak lulusan yang baik serta berkualitas. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi perubahan dan tantangan yang makin sulit. Untuk menciptakan peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan upaya yang benar-benar serius sehingga akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Di bagian argumentasinya, yaitu untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, lembaga pendidikan harus mendukung setiap murid menjadi lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lain. Hal ini demi kemajuan iptek, globalisasi, dan menciptakan tenaga asli. Namun di era saat ini, sudah lebih mudah dengan adanya teknologi yang makin canggih seperti internet untuk mencari materi belajar sehingga guru bukanlah satu-satunya sosok utama dalam menuntut ilmu atau mencari informasi. Saat ini, peran guru sudah bergeser dengan menjadi dinamisator, motivator, dan fasilitator. Di bagian penegasan ulang pendapat, yaitu peran guru tetap menjadi hal yang sangat penting dan tak tergantikan dalam hal mendidik setiap murid. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan kembali peran guru agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di